Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut termaktub pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi, dalam implementasinya ternyata masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Atau bahkan, kamu merupakan salah satu orang yang telah melanggar hukum. Oke, saya Eka Debra Setika akan membahas mengenai tertangkap tangan, pelaporan, dan pengaduan. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Eka Debra Setika dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Kurnisar SPD MH dan Bapak Edwin Nuryansa SPD MPD. Nah, pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai awal proses HAPIP, di mana hal-hal yang kita akan bahas adalah yang pertama yaitu tertangkap tangan, yang kedua pengaduan, dan yang ketiga pelaporan. Nah, apa sih bedanya pengaduan dan pelaporan? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK mungkin tidak asing lagi didengar di kalangan elit politik. Lalu, apakah kalian tahu apa sih pengertian tertangkap tangan itu? Menurut pasal 1 butir 19 KUHP menyatakan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian pada ditemukannya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Operasi tertangkap tangan menimbulkan beberapa pertanyaan, salah satunya yaitu apakah boleh tertangkap tangan menangkap tanpa menggunakan surat perintah? Jawabannya boleh, asalkan dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyelidik atau penyidik pembantu terdekat. Berikut ini merupakan contoh operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Bupati Probolinggo beserta suaminya dibawa oleh penyidik KPK dengan pengawalan ketat dari Brimopolda Jawa Timur ke Bandara Udara Juanda Surabaya menuju Jakarta. Keduanya tak mau menjawab pertanyaan wartawan, memilih bungkam dan langsung masuk ke dalam bus milik Polda Jawa Timur. Lalu, apa sih penyebab seseorang bisa tertangkap tangan? Salah satu penyebab seseorang bisa tertangkap tangan dikarenakan adalah dilaporkan. Laporan sendiri adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Menurut pasal 108 KUHP menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhak melapor adalah 1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyelidik atau penyidik baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, setiap orang yang mengalami permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik ataupun penyidik. Yang ketiga, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Setelah membahas pelaporan, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaduan.
Pengaduan menurut pasal 1 butir 25 KUHP menyatakan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dari pengertian pengaduan dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara spesifik antara pelaporan dengan pengaduan, di antaranya yaitu 1. Pengaduan berisi bukan hanya laporan, akan tetapi juga permintaan supaya yang melakukan tindak pidana segera dituntut. Sedangkan laporan hanya sekedar melaporkan tentang terjadi suatu tindak pidana tanpa adanya permintaan agar segera dituntut. Yang kedua, pengaduan mempunyai batas waktu untuk dapat dilaporkan, sedangkan laporan tidak mempunyai batas waktu untuk dapat melaporkan. Yang ketiga, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pelaporan atau orang-orang tertentu yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja dapat melaporkannya dan untuk semua tindak kejahatan pidana. Yang keempat, pengaduan dapat dicabut sedangkan pelaporan tidak dapat dicabut. Baiklah, sampai pada penghujung materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Hukum hanya jadi barang yang sukar ketika keadilan hanya tegak pada yang membayar. Ingat, berpikir dulu baru bertindak, jangan bertindak dulu baru berpikir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.